Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gue sore hari waktu. Yes, ada beberapa yang nebak gue di mana. Gue di Malang kali ini. Lagi edisi sebenarnya liburan ya. Gue balik ke Indonesia ini setelah kemarin sempat di Semarang bikin konten. Salah satunya tentu saja nonton bola. Kali ini gue ada di Malang dan sebelum gue bahas tentang penjualan Manchester United. Jadi kan ada beberapa yang menanyakan nih Mas, sorry Bang, update-nya bagaimana nih? Update-nya bagaimana? Nah, ada update dari Daily Mail. Belum ada keputusan yang jelas menurut gue. Tapi gue ingin membahas beritanya apa yang diulas di Daily Mail. Kalau Sobat Football United Sobat Football United mungkin merasa, wah ini masih terlalu banyak intrik ya kan, belum jelas dan lain-lain, kalau mau di skip nggak masalah. Tapi yang ingin menantikan kira-kira apa yang dibahas akan gue artikan seperti biasa, artikel dari Daily Mail, dan gue beri opini. Tapi sebelumnya, bagi Sobat Football United yang suka kopi, ini kebetulan gue ada di paper cup-nya, gue ganti ke gelas, bismillah. Kopi enak bener, nama kopinya adalah Popeye Coffee. Lokasinya ada di Villa Bukit Tidar A1 nomor 702. Kopinya mantap-mantap di sana. Sobat Football United yang doyan kopi, yang kebetulan ada di daerah Malang, bisa ke Popeye Coffee ya. Oke, langsung sekarang gua akan membahas artikel dari Daily Mail. Takeover Manchester United. Para penawar ini khawatir kalau Glazer tidak akan menjual Manchester United, tentu saja setelah tidak ada yang bisa meraih ataupun tidak ada yang bisa mencapai angka yang diinginkan oleh Glazer, yaitu adalah 6 miliar pounds. Tentu saja pemilik Manchester United dari Amerika yang banyak dibenci oleh fans Manchester United ya, ini masih terus akan menjadi pemilik Manchester United ketika musim nanti dimulai. Ada beberapa kekhawatiran yang sekarang ini menghinggapi di para penawar Manchester United ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses penjualan Manchester United. Apakah Glazer ini akan menjual atau tidak, ada kekhawatiran di sana. Pihak-pihak yang tertarik sebenarnya ini harusnya sudah mendengar hasil dari tawaran yang dilakukan itu sekitar tengah bulan Juni. Wow, berarti sudah sebulan yang lalu. Erik ten Hag akan memulai musim yang baru di Premier League ini kurang dari sebulan lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di proses takeover Manchester United? Kurang dari sebulan lagi Erik ten Hag akan memulai petualangannya atau perjalanannya di Premier League musim ini ketika Wolverhampton Wanderers akan datang ke Old Trafford. Masih ada ketidakpastian tentang kejelasan tentang situasinya ya terkait dengan keluarga Glazer yang masih akan mengkontrol klub ketika tirai ini dibuka, artinya memulai kompetisi Liga Inggris di hari Senin tanggal 14 Agustus. Kita ini sekarang sudah terlampau jauh melewati timeline yang seharusnya sudah terjadi. Artinya pengumuman itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Namun sampai dengan saat ini ya belum ada kepastian bahkan keputusan. Beberapa yang terlibat di proses, tentu saja yang dipimpin oleh Rain Group ini masih juga menantikan ya. Kira-kira seperti apa yang akan terjadi. Bahkan proses yang sudah dimulai dari bulan November tahun lalu ketika Glazer ini mengatakan ya tentu saja setelah mereka memiliki klub dari tahun 2005, mereka mengatakan mereka akan mencari alternatif strategik, termasuk juga salah satunya penjualan dari klub ya. Ini masih belum ada kejelasan. Ekspektasinya sebenarnya ekspektasi awal itu kalau proses ini akan selesai di akhir musim lalu. Jadi sekitar bulan Mei itu harusnya sudah selesai. Tapi sampai bulan Juli ini, tengah bulan Juli bahkan ya, ini masih belum ada keputusan. Sebenarnya diharapkan juga kalau pemilik baru akan terlibat di
kegiatan transfer musim panas. Deadline untuk tawaran yang terakhir ini sudah datang dan sudah diselesaikan di bulan April, akhir April. Para penawar, ya, tentu saja Ineos dan juga 92 Foundation ini berharap kalau akan mendengar keputusannya di tengah bulan Juni. Tapi sampai dengan sekarang belum ada keputusan. Daily Mail atau Mail Sport ini memiliki informasi kalau ada banyak kekhawatiran apakah Glazer akan menjual. Beberapa bahkan percaya bisa saja proses ini akan dihentikan sementara. Prospek ini, ya, situasi ini bisa akan terjadi sampai musim gugur atau bahkan musim dingin. Wow, ini kalau musim gugur tuh berarti sekitar bulan September, Oktober, bahkan mungkin musim dingin November, Desember, bahkan selebihnya Januari, Februari. Ketika pemilik dari Amerika ini mengumumkan strategic review musim lalu, ya, ini tentu saja diharapkan ada banyak peluang. Salah satunya adalah penjualan dari klub itu sendiri. Tapi ada juga situasi yang hampir sama, yaitu adalah dari rival Manchester United, Liverpool, yang sempat juga diumumkan kalau akan dijual, tapi belakangan akhirnya dicabut, ya, pernyataan tersebut. Nah, tawaran final dari Qatar dan juga Sir Jim Ratcliffe ini berkisar 5 miliar pounds. Ini angka yang bukan diharapkan oleh Glazer, di mana mereka ini berharapkan angka yang mendekati 6 miliar pounds. Frustrasi juga menyelimuti fans ataupun supporter dari Manchester United. Dan ini akan berlanjut ketika Wolverhampton akan datang ke Manchester. Tapi kalau kita pelajari satu hal apa yang terjadi di 18 tahun terakhir, ini ya jelas kalau Glazer memiliki kulit yang sangat tebal. Maksudnya begini, bisa jadi rasa frustrasi ini akan berimbas ke aksi dari fans ataupun Manchester United, terutama ketika Manchester United nanti akan berlaga di pertandingan awal Premier League. Namun dari 18 tahun terakhir ini memang terbukti Glazer itu mereka tidak peduli dengan hal-hal apapun yang dilakukan oleh fans Manchester United. Nanti akan gue bahas lagi, ya. Yang menarik, ya, itu tadi artikelnya demikian. Kalau gue lihat juga bagaimana pergerakan saham Manchester United selama 1 bulan ini. Di bulan Juni tengah itu di angka sekitar 22 dan sempat naik bahkan sampai rekor tertinggi 25, lebih dari 25, itu kurang lebih ketika akhir Juni. Ketika memang ada kabar kalau memang Qatar nampaknya akan menjadi pemenangnya, ya kan? Lalu perlahan landai dan juga turun. Hari ini atau ya tadi malam, ya, ini ada di angka 22,23. Jadi kurang lebih ini hampir sama ketika di tanggal 19 Juni. Kalau gua tarik lagi selama 6 bulan, pergerakan sahamnya ini sama seperti akhir tahun lalu. Ketika Manchester United mungkin termasuk masih awal-awal, ya, diumumkan akan ada strategic alternatif. Artinya apa dari ini semua? Kalau gua lihat ada kekhawatiran, yes, ada kekhawatiran ini tidak akan, ada kemungkinan tidak dijual Manchester United. Tapi kalau gue melihat bagaimana sentimen positif dari market, terutama pemegang saham Manchester United ini masih sangat tinggi sekali, walaupun simpang siurnya juga tidak kalah tebal dan juga kalah tingginya. Tapi gue tetap dalam perkiraan gue, ya, dengan amatiran, sekali lagi gue bisa salah, tapi gue perkirakan nampaknya memang akan terjadi. Karena kalau memang ada situasi yang katakanlah tidak mengarah, ya, ke tidak jadi dijual, katakanlah demikian, para pemegang saham Manchester United ini tentu saja mereka juga punya sumber-sumber pemberitaan yang ataupun juga sumber-sumber informasi yang juga akurat, yang tentu saja mungkin sifatnya itu lebih private, ya, lebih privat. Dan ketika itu terjadi, bukan tidak mungkin, ya, saham akan anjlok. Karena seperti gue pernah ulas juga di channel Football United ini, biasanya kabar-kabar mengenai Glazer tidak jadi jual ataupun Sir Jim Ratcliffe memimpin, ini sering sekali
membuat pergerakan saham itu turun. Tapi tadi gue sudah perlihatkan, ini masih dalam tanda kutip stabil di posisi tinggi. Nampaknya semua masih dalam situasi yang wait and see. Dan ditambah lagi, dari Golazo, Ben Jacobs ini memberitakan kalau dia memiliki sumber yang mengatakan kalau proses penjualan Manchester United ini tidak dihentikan atau tidak di-pause. Tapi betul ya, kalau Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe ini nampak tidak pasti, bahkan kesal ya dengan proses ini. Ada frustrasi dengan sedikitnya komunikasi. Tapi dalam proses ini ya, artinya terlalu sedikit komunikasi yang dilakukan terhadap Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim dari Rain Group ataupun dari Glazer. Tapi sampai dengan saat ini belum ada komunikasi ataupun juga pengumuman kalau salah satu dari mereka ini tidak berhasil penawarannya. Artinya gagal, itu belum ada. Sehingga menurut gua pintu masih terbuka lebar, situasi masih bisa terjadi, banyak sekali kemungkinan kenapa kok sekarang ini terhenti. Dan kalau gue mungkin prediksikan ya, gue tetap memegang pendapat kalau penjualan akan terjadi. Mungkin ada sesuatu di balik layar ya, walaupun kalaupun nggak jadi batal itu juga tetap ada peluang untuk ke arah sana. Tapi gue tetap merasa atau berpikir situasi ini tidak menguntungkan bagi Glazer. Mereka belum tentu akan mendapatkan angin lebih besar lagi ketika mereka berusaha untuk menjual Manchester United katakanlah di musim depan ataupun 2 musim lagi. Belum tentu ada penawar yang memberikan angka setinggi Sheikh Jassim ya, 92 Foundation, di mana angka ini sangat-sangat tinggi, bahkan rekor ya kan di situasi penjualan klub olahraga. Situasi yang positif menurut gue begini, dari proses penjualan ini ternyata situasi positifnya ya tidak ada pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap proses transfer Manchester United di musim panas ini. Manchester United tetap bisa mendatangkan target-targetnya, tentu saja dengan ada pembatasan-pembatasan budget, lalu juga financial fair play. Tapi bagaimana rencana dari Erik ten Hag sejauh ini menurut gue tetap berlanjut. Pergantian penjaga gawang ini yang terbaru ya kan, melepas David De Gea, mendatangkan Andre Onana, lalu juga Mason Mount. Sekarang ini juga Rasmus Højlund, penyerang muda Denmark, sekarang memperkuat Atalanta, ini akan segera diproses. Lalu juga bagaimana pergerakan pemain yang dijual, yang dilepas oleh Manchester United di bursa transfer ini. Alex Telles itu yang terbaru, sebelumnya Zidane Iqbal, Eric Bailly akan diproses, lalu juga Fred nampaknya punya peluang yang besar akan meninggalkan Manchester United. Sehingga gue menilai ya situasinya dalam tanda kutip normal gitu ya, business as usual. Dan proses atau project dari Erik ten Hag bisa terus berlanjut ke musim depan. Dan menurut gue ini situasi yang penting, dan syukurnya juga ini tidak begitu banyak terpengaruh dengan situasi penjualan dari Manchester United. Kurang lebih demikian ya update-nya. Ternyata belum ada kekhawatiran, yes, tapi Ben Jacobs tadi mengatakan ini tidak ada delay, tidak ada penghentian sementara. Semua pihak masih menantikan apa yang akan terjadi, komunikasi selanjutnya walaupun sangat minim dan juga sangat kurang ya dari Rain Group maupun Glazer. Nanti kalau seandainya ada kabar-kabar lain ya, gue tahu ini memang lambat, ini juga bikin frustrasi, ini mengesalkan, tapi seperti komitmen gue katakan di Football United, gue akan selalu memberikan kabar-kabar yang terkait dengan proses penjualan Manchester United ini sekecil mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.